Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah wa rahmatul muhdah. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah. Karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal saleh. Untuk itu mengawali khutbah yang singkat ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini, kita juga semestinya merayakan kelulusan dari Madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari Madrasah Ramadan, kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu, dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari raya Fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya, apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu pribadi yang berhak Allah Subhanahu wa taala dan hak sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang melakukan kewajiban kepada sama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah pelajaran takwa untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan syahwat makan, minum dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal ini tidak lain karena kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Di bulan Ramadan, kita dilatih untuk memuaskan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Azza wa Jalla.
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kedua adalah ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah Azza wa Jalla. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak dilakukan? Karena niat kita adalah lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sang makhluk. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah sabar. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar dengan berpuasa. Kita belajar sabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan salat-salat fardu maupun sunnah. Sabar dalam baca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan badan dengan istri, dan syahwat-syahwat lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak seberuntung kita. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan syaitan dalam berbagai bentuknya. Kemudian pelajaran yang kelima adalah menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan. Jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang maknanya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima puasanya. Kemudian pendidikan yang keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Innamas shawmu jannatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal. Wa in imrun qatala aw syatamahu falyaqul inni sha'imun inni sha'imun." Maknanya sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang ketujuh, menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong-menolong serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong-menolong. Tentu persatuan yang melandaskan kesatuan akidah, salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalanan, iktikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan, yaitu tradisi mengirimkan atau berbagi makanan atau parcel. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
As-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzir rahimi sintani sadaqatun wasilatun. Yang maknanya sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung dua, sedekah dan silaturahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran ke-9, mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang biasa kita lakukan di akhir bulan Ramadan, yaitu ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Zurul qubura fa innaha tudzakirukum bil akhirah." Yang maknanya, lakukanlah ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadirin yang mudah-mudahan diberikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari Madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil diterapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah dan bahagianya kita jika telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan setan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim, senantiasa menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah, serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu, apalagi yang kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan sejati, hakiki dan abadi di akhirat. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari Madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberi panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabil mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim. Washkuru 'ala tamam as-siyam wal qiyam. Wa atbi'u Ramadan bi siyam 6 min Syawal liyakuna lakum kasiyamid dahr. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad kama amartana. Wa qulta wa qawlukal haqq. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati was-salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al 'idana hadha sa'adatan wa tarahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa 'ainu 'alaina bil khairi wal rahmat wal yumni wal barakat. Allahumma ij'alil mawaddata shimatana
وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلينا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام أنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.